Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semua. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung ya. Oke, untuk yang pertama ini, sebelum kita masuk ke materi, silakan berdoa terlebih dahulu agar nanti kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar mengajar. Nah, setelah kalian berdoa, silakan kalian absen dulu ya. Tadi sudah diinfokan, silakan absen dulu yang belum absen. Absen di kolom komentar di Edmodo ya, biar tidak alfa absennya. Oke, setelah kalian absen, silakan bisa disiapkan buku-bukunya, buku LKS, buku paket, dan buku tulis kalian. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa ditulis di buku tulis dulu, nanti bisa ditanyakan di akhir pembelajaran. Untuk di buku kalian bisa menyimak di halaman 53. Nah, di situ nanti kita akan membahas tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Jadi nanti kalian harus bisa mendeskripsikan peran tokoh perumus UUD 1945. Sambil kalian menyimak video sambil dibuka materi yang ada di buku LKS ya. Untuk yang pertama ini yang akan kita bahas nanti tentang tokoh-tokoh pendiri negara. Nah, jika kalian lihat gambar yang ada di sini, ada beberapa, pasti kalian sudah ada yang tahu, mulai dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan masih banyak lagi tokoh pendiri negara. Nah, tokoh pendiri negara Indonesia ini merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada dua paham utama yang dimiliki para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu ada dua, nasionalisme dan agama. Nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari nasionalisme itu apa yang diinginkan ke depannya oleh bangsa Indonesia ini, dan yang kedua agama. Nah, di sini langsung saja kita bahas untuk yang pertama tentang nasionalisme. Nah, di sini pendiri negara menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Nah, ini yang diinginkan oleh pendiri negara, menjadi negara yang nasionalis atau negara kebangsaan. Yang kedua adalah agama. Nah, para pendiri negara ini menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Jadi mereka pendiri negara itu menginginkan negara Indonesia ini didasarkan pada salah satu agama saja. Nah, di antara perdebatan, di antara perbedaan pendapat ini, mereka tetap melakukan musyawarah untuk mufakat dan saling menghargai pendapat antara orang yang satu dengan yang lainnya. Jadi nanti akan menghasilkan nilai-nilai yang positif juga, yang berguna dan bernilai bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini. Selanjutnya, nah, sekarang tugas kita itu apa? Sebagai warga negara yang baik, tugas kita yaitu melaksanakan dan berupaya melestarikan nilai-nilai konstitusi atau UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini ada 4 poin hal yang harus kita lestarikan atau upaya yang dapat melestarikan nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, menjunjung negara persatuan. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, berperilaku atas dasar ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar yang adil dan beradab. Jadi ada 4 poin ini yang dapat kita lakukan untuk melestarikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya, nah, di sini ada pun sikap positif. Nah, ini ada sikap positif yang dapat kita lakukan terhadap makna proklamasi dan nilai-nilai UUD 1945 dalam masa pembangunan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mematuhi hukum yang berlaku. Yang ketiga, rajin mengikuti pelajaran. Nah, kita sebagai
warga negara yang baik, atau kalian sebagai murid yang baik harus rajin mengerjakan tugas dan rajin mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu tugas aparatur negara. Yang kelima, aktif dalam kegiatan gotong royong, baik itu dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya, yang keenam, memperingati hari-hari besar nasional. Yang ketujuh, menjaga tegaknya pemerintahan. Yang kedelapan, mengenang jasa para pahlawan. Yang kesembilan, mengisi dengan hal-hal yang positif. Yang kesepuluh, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi ini ada sikap positif, ada 10 poin yang dapat kita lakukan untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya, nah, di sini ada sikap warga negara yang setia terhadap bangsa dan negara, meliputi di sini ada 5 poin. Gimana sih sikap kita sebagai warga negara yang baik itu? Nah, nanti akan berdampak pada terciptanya negara yang baik juga. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, yang dapat kalian lakukan, sikap yang kalian lakukan, mencintai tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, mengembangkan pergaulan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, jadi ini yang dapat sikap kalian yang dapat kalian upayakan untuk setia terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya, nah di sini ada ancaman atau gangguan terhadap keselamatan negara Republik Indonesia. Di sini ada 5 bentuk ancaman yang nanti akan mengganggu terhadap keselamatan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu terorisme yang memiliki jaringan internasional dan timbul dalam negeri. Yang kedua, aksi radikalisme yang berlatar belakang etnis, ras, agama, dan ideologi di luar Pancasila atau yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, pembuangan limbah beracun. Nah, yang biasa kita jumpai adalah pembuangan sampah ke sungai, terus pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai, nanti akan merusak keadaan lingkungan di sekitar kita. Yang keempat, gerakan separatisme bersenjata yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. Yang kelima, bencana alam yang berdampak pada terancamnya keselamatan bangsa. Nah, jadi ini ada 5 poin ancaman gangguan terhadap keselamatan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada pesan buat kita semua. Pesannya yaitu kita harus membangun diri kita masing-masing agar dapat membangun secara tepat demi kelangsungan dan keselamatan bangsa Indonesia tercinta ini. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus membantu demi kelangsungan dan keselamatan bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta ini. Nah, oke, itu tadi materi tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.